Adam, pernahkah engkau melihat kenikmatan atau kebaikan? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan? Maka dia menjawab, enggak ya Allah. Tidak ada kenikmatan yang aku dapatkan. Padahal di dunia dia dapat nikmat yang sangat banyak. Tapi ketika dia tanya, dicelupkan sedikit ke neraka, maka dia katakan tidak. Apa maksudnya? Dahsyatnya neraka, sehingga menghapuskan berbagai kenikmatan yang pernah dia alami di dunia. Maka kita perlu susah-susah. Dan takwa itu bukan hal mudah, Pak. Kita perlu doa dan belajar biar bisa bertakwa. Untuk istiqomah susah. Untuk mengganti kebiasaan yang lama rumit. Biasanya begini. Makanya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Biasa susah. Makanya hijrah. Kita hijrah dulu, sholat, asar, biasa nongkrong. Merubah nongkrong, tiba-tiba nongkrong, azan kumandang pakai peci sholat. Ih, tumben lu, kata dia. Kerasukan setan apa lu? Bukan setan, kerasukan malaikat, kata mereka sekarang. Berat, Pak. Yang pakai jilbab juga begitu. Jilbabnya dulu biasa, jilbab lilit-lilit, Pak. Yang syar'i kan ya, jilbab lilit sana, terus batang pohon pisang, batang pohon singkong ditancap. Kan banyak tuh, putar-putar, lilit-lilit gitu kan. Dan jilbab, alhamdulillah, semoga jilbab yang syar'i adalah jilbab yang besar dan kubur. Ketika dipakai, wah, aliran keras, teroris, wah gitu. Padahal ketika dia dulu belum kenal dengan jilbab yang besar, dia juga sama, diejek juga. Makanya kalau kita lihat, jadi ini sebagai sunatullah gitu loh, Pak. Hal yang nggak perlu kita pikirkan. Sudahlah, saya berada di jalan Allah. Bapak tahu Facebook? Tahu? Main Facebook, Pak? Punya Facebook, Pak? Oh, punya WhatsApp? YouTube? Ada yang YouTuber di sini? Ngevlog. Lihat jempolnya nggak, Pak? Jempolnya di bawah itu lihat nggak? Jempolnya gimana? Begini? Sama? Ya kan? Ya udah sunatullah kan? Ima begini sudah. Apa pandangan manusia? Kita itu kadang-kadang stres ketika dibicarakan oleh orang lain. Kita itu kadang terlalu memikirkan apa yang orang bilang nantinya. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana, apakah ini diridhoi oleh Allah, apakah ini jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Banyak orang stres gara-gara dipikirin orang, gara-gara dicibirin, dinyinyirin bahasa kita. Ya kan? Jadi sunatullah. Sudahlah. Di WhatsApp pun sama. Walaupun warnanya ada kuning, hitam, putih, intinya juga begini-begini. Enggak ada yang begini. Ada enggak? Tengah-tengah. Enggak ada kan? Kalau ini, Pak, monggo, monggo gitu. Nah, kemudian kita masuk ke orang yang kedua. Ada lagi orang yang kedua. Orang yang sengsara dari lahir, Masya Allah, hidupnya sengsara banget ini. Dari lahir sampai kematian menjemputnya sengsara. Wah, saat kalau gitu saya menyengsarakan diri saya. Bukan begitu, Pak. Takdirnya memang begitu. Tapi subhanallah, dengan kesengsaraannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai orang ahli surga. Sebagai orang ahli surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga sebentar, sama kayak yang tadi, yang pertama. Kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanya,
Wahai anak Adam, pernahkah engkau mendapatkan kesusahan atau kesengsaraan? Wallahi, pede dia jawabnya, aku tidak menemukan kesusahan. Padahal di dunia makan susah, minum susah, nafas susah. Allah, saking sengsaranya nih orang. Maka dia pun menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, aku tidak pernah mendapatkan kesengsaraan sama sekali, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sama sekali. Itu bahagia, Pak. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempat beramal. Al-akhirah darul jaza. Ya, sedangkan akhirat adalah tempat bahagia. Nah, bahagia apa sih? Saya coba cari Pak di KBBI dengan EBI. Tahu EBI Pak? Apa EBI? EBI itu apa? Udang EBI? Bukan. EBI ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu kita EYD, ya kan? Ejaan yang sesuai apa D-nya? Disempurnakan. Sekarang EBI, ejaan bahasa Indonesia. Apa itu bahagia? Nah, kita perlu tahu definisi dulu, Pak. Apa sih bahagia? Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Lagi-lagi yang diomongkan adalah batin. Di mana sih letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan adalah di hati. Masya Allah. Syukran Pak, jazakumullah khairan. Pak, di depan sudah ada hidangan, jadi harapannya tidak mengantuk. Kalau mengantuk, tempelkan gorengan ke matanya. Maksudnya dimakan Pak ya. Jadi kalau ngunyah biasanya nggak ngantuk. Kami dulu waktu di pondok-pondok tahfidz itu kalau si makan Al-Quran, misalkan teman ada yang sudah sampai 10 juz, 20 juz, ataupun yang 5 juz, itu biasa teman-teman memang menyediakan minuman, kopi, sirup, makanan. Biar pertama teman-teman mau nyimakin, itu yang pertama. Yang kedua, itu mencegah ngantuk Pak. Karena kalau mendengarkan, ngantuknya luar biasa. Coba deh yang punya hafalan, simakan sama temennya, pasti begini-begini dia. Ngantuk. Makanya dengan sedikit mengunyah, semoga menghilangkan kantuk kita. Kalau gitu saya minum ya, izin Pak. Haus juga ngomongnya. Nah, kita lanjutkan Pak ya. Kita sampai jam berapa ini? Oh bebas. Sampai duha ya, jam 9. Nah, di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab itu artinya sa'adah. Sa'adah kalau kita punya teman yang namanya Said. Said itu artinya orang yang berbahagia. Ada yang namanya Said di sini? Ada. Said artinya orang berbahagia. Semoga Allah bahagiakan yang bernama Said dan kita yang berada di masjid ini bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalimatnya dari sa'idayas adu, sa'adatan atau sa'adayas adu, su'udan wa su'udan, atau namanya Mas'ud. Pernah dengar sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud? Termasuk Mas'ud adalah orang yang diberikan kebahagiaan. Jadi nama ini bagus ya. Jadi boleh menggunakan nama ini untuk anak-anak kita, Said atau Mas'ud ya. Atau kita boleh punya gelar, bukan gelar ya, kunyah. Kunyah Abu Mas'ud misalkan. Walaupun biasanya digunakan untuk penamaan yang nanti disandarkan kepada anak yang pertama. Misalkan anaknya pertama Abdullah, bapaknya punya panggilan Abu Abdillah, bapaknya Abdullah, gitu. Dan ini termasuk sunnah ya, mempunyai kunyah
di dalam nama. Jadi nama, kunyah, baru laqab. Laqab itu contohnya Udin Codet. Afwan yang bernama Udin, kakak saya juga namanya Udin. Udin Codet, ini gelar Pak. Ada juga yang salah satu pesantren itu namanya Joni Hantu, Bogor. Itu gelar. Walaupun namanya Joni tapi biasa disebut dengan Joni Hantu. Jadi nama itu mulia, kemudian kunyah itu mulia, terus di bawah kunyah itu baru gelar, ya. Seperti Imam Syafi'i, namanya siapa? Namanya Imam Syafi'i. Syafi'i, ya? Siapa namanya? Syafi'i. Namanya siapa? Namanya Imam Syafi'i. Ini perlu dihafal Pak. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Beliau dipanggil Asy-Syafi'i. Syafi'i itu nama kakeknya, Asy-Syafi'i. Bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah. Saudara sekandung dari Abdullah siapa? Abdul Muthalib, ya. Karena ketika berbicara tentang paman yang lain, Hamzah, Abu Abbas, kemudian Abu Lahab, ini juga paman-pamannya, cuman bukan kandung. Yang kandung cuman satu, yaitu Abdul Muthalib. Fahuwa Sa'id as-sa'adah khilaf asy-syaqawah, yaitu lawan dari kesengsaraan, itulah bahagia. Kemudian kita masuk, saya bawakan syair di sini. Syair Arab mengatakan, ta'sil ilahu wa anta tadharu hubbuhu, hadza li umri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibba muti'. Engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, tapi seakan-akan engkau menunjukkan kecintaanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza li umri fil qiyasi badi'u, maka umurmu ini, ya, engkau habiskan dalam sesuatu yang baru. Lau kana hubbuka shadikan la ata'tahu, kalau benar cintamu kepada Allah, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbul muti, karena orang yang cinta maka akan mentaati siapa yang dia cintai, ya apa tidak? Di rumah benar-benar cinta sama suami, diperintah siap. Suami cinta sama istri, diminta tolong siap. Muti' Pak. Ini benar cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Tadi kita berbicara bagaimana orang-orang kafir mendapatkan kenikmatan dan kita terkagum padanya. Maka ini hal yang tidak boleh Pak. Di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ya, orang-orang kafir, yatamatta, mereka menikmati nikmat tapi tidak bahagia Pak. Mereka mendapatkan nikmat, ya, maksiat itu nikmat, tidak taat kepada Allah ada kelezatan, tapi semu, kebohongan. Saya beriman tapi bohong katanya. Oh nikmat, harus saya bohong, ketawa gitu kan. Tapi di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna kama ta'kulun. Mereka makan sebagaimana ta'kulul an'am, kayak hewan ternak Pak. Intinya makan, minum, menyalurkan syahwatnya, makan, minum, menyalurkan syahwat, terus begitu. Hadza an'am balhum adall, kata Allah, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ini yang mau kita jadikan patokan dalam kebahagiaan, maka silang tidak pada kehidupan orang-orang yang non muslim, yang bukan datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam
surat Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dan kebebasan apa yang dimiliki orang-orang kafir di negeri mereka. Bebas Pak mereka Pak. Kalau kita berbicara prostitusi diatur oleh mereka dan sebagai pendapatan negara mereka. Salah satu tempat yang tujuan untuk berjudi di mana Pak? Las Vegas. Menjadi pendapatan besar pendapatannya. Dan lain sebagainya. Dari kebebasan boleh minum khamr. Kalau saya tidak salah, salah satunya kebebasan yang dimiliki oleh Belanda. Iya Pak tidak? Belanda boleh ngisap ganja Pak ya? Ya, bahkan dibuat di makanan itu dijadikan brownies ganja. Kalau sini brownies Amanda adanya. Satu lagi yang dulu pernah penyanyi reggae yang ingin menghalalkan, ada yang kenal siapa? Bob Marley ya Pak ya. Dia ingin menghalalkan apa? Akhirnya halal juga kan di negaranya Jamaika. Ya dihalalkan itu. Apa sih namanya? Ganja juga dia. Dia ingin menghalalkan ganja Pak. Bebas Pak, mabok gitu kan. Subhanallah. Ini yang kita kerajaan dia mendapatkan. Tapi sebentar. Habis mabok udah, masalah kembali lagi. Muslim enggak, bukan begitu caranya ya. Ingat-ingat Pak, di dalam surat Muhammad ya ayat 12 dan surat Al-Imran ayat 96-97. Kemudian Allah mengatakan bagaimana sih untuk seorang itu bahagia? Allah sebutkan di dalam surat Thaha Pak 123-124. Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda wa la yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya bagi penghidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri, di dalam surat At-Thaha, barang siapa yang berpaling dari zikir pagi petang, barang siapa yang berpaling dari keluh kesah di dalam salatnya, curhat. Kita tuh kadang Pak kalau curhat sama temen, curhat sama sahabat, plong, iya apa tidak? Tapi saya mau tanya, apakah masalah kita selesai? Gak Pak, plong doang. Tapi ketika kita nangis di hadapan Allah, ketika kita sujud, ya Allah ini banyak masalah ya Allah, tolong bantu ya Allah. Engkau pemilik alam semesta, Engkau yang mengatur segala sesuatu, Engkau yang menentukan takdir, Engkau yang menerbitkan, Engkau yang menerbitkan matahari dari timur, tenggelam di barat. Engkau yang menurunkan hujan sebagaimana tadi malam hujan. Subhanallah, sekian hari kita panas Pak ya, hujan turun, Allah nikmat. Ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah selesai mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ini Pak bahagia. Makanya bahagia itu di hati. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau yang nggak mau taat kepada Allah, Allah pastikan kepadanya kehidupan yang sengsara. Kita sering Pak dengar artis, orang terkenal, kehidupan hartanya luar biasa, ujungnya mati bunuh diri. Ada seorang penyanyi terkenal,
tembak kepalanya, tembak mulutnya, meninggal. Ada lagu satu lagi, banyak kasus permasalahan di rumahnya, permasalahan di temannya, akhirnya overdosis, meninggal. Kemudian terus dan terus. Cerita itu ada, Pak. Dan kita lihat dan kita dengar. Masalahnya, apakah dengan itu kita bisa mengambil pelajaran? Hidayah dicari, Pak, bukan ditunggu. Sebagaimana di surat Abasa, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW karena mengalihkan pandangan terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Dia Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta telah datang kepadamu Muhammad untuk menyucikan dirinya. Hidayah didatengin, Pak. Jangan nunggu hidayah. Bentar, doakan aja. Hidayah belum datang, kata dia. Diajak sholat, doakan. Hidayah belum datang. Hidayah dicari, hidayah didatangi. Hidayah berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini yang pertama. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah akan berikan kepadanya kebutaan di hari kiamat nanti. Kemudian dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan dalam keadaan aku buta? Dulu aku orang yang melihat. Buta itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Penglihatan adalah sebuah nikmat yang besar. Makanya ketika nikmat tersebut Allah ambil, ada orang yang sabar dengan nikmat yang Allah ambil. Balasannya apa? Surga, kata Allah. Masih ingat gak kisah 3 orang? Ya, kisah 3 orang yang satu botak, yang satu kulitnya rusak, yang satu buta. Yang Allah berikan, ada yang dikasih unta, ada yang dikasih sapi, ada yang dikasih kambing. Saya mau tanya, kalau masih ingat ceritanya, siapa yang selamat di antara mereka di antara mereka bertiga? Yang buta, Pak. Kita bicara tentang surat Abasa. Sampai Allah turunkan khusus buat nih orang. Kenapa orang ini buta? Jadi nikmat yang sangat besar. Maka Nabi SAW katakan, barang siapa yang dilahirkan dalam keadaan buta dan dia buta, sabar terhadap butanya, maka baginya surga. Subhanallah. Semoga kita yang mempunyai mata yang sehat, mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melihat, semoga kita lakukan dan kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian qala kadzalika atatka ayatuha fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Karena itu sebabnya. Apa sebabnya? Karena engkau lupa dengan Allah, sibuk dalam mencari perkara dunia yang engkau anggap itu adalah kebahagiaan, tahu-taunya celaka. Di surat An-Nazi'at, Pak, di juz 30, kita sering dengar orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan neraka baginya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Orang yang terlalu berlebihan dalam mengurusi dunianya. Dunia. Habis sholat buka HP, lihat ada orderan masuk apa tidak. Iya kan? Kita kalau habis sholat tuh, Pak, kalau misalnya megang HP itu scroll, lihat apa kayak yang dilihat. Padahal tenang. Kita tuh nggak tenang dengan jauh dari HP. Di rumah aja coba. Ya. Mungkin beberapa keluarga sering bertengkar gara-gara pulang kerja, HP, buka YouTube, buka Instagram, asik dengan HP-nya. Padahal kebahagiaan di dalam keluarganya, ya.
Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan manusia, maka kami akan berikan kehidupan yang baik untuknya. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kasih di dunia hidup yang baik. Makanya Pak, kita punya doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bahagia Pak, dunia dan akhirat. Gimana? Amal soleh. Bagaimana bisa amal soleh? Nuntut ilmu, belajar ikhlas, belajar takwa. Di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Mafaza, orang yang faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu orang yang jauh dari neraka masuk surga. Itulah orang yang bahagia, itulah orang yang sukses, itulah orang yang berjaya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di surat Ar-Ra'd ayat 29. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jangan ingat bisnis, kerjaan terus Pak. Ingat Allah. Sisihkan waktu untuk ingat Allah. Ambil waktu untuk ingat Allah. Sambil ngetik, bismillah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Sambil jualan, ngerapiin barang-barang jualan, astagfirullah, bismillah, alhamdulillah. Lagi di motor, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ingat Allah, tenang hati itu. Karena orang beriman itulah orang yang tenang. Makanya Pak, orang banyak pasang CCTV, ya, nyewa satpam, kerjakan satpam. Buat apa sih? Buat tenang kan? Buat anggap itu kebahagiaan yang diberikan kepadanya. Tenang itu berada di dalam hati, sebagaimana Nabi SAW pernah sabdakan kepada kita, laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kaya bukanlah yang banyak harta, walakinnal ghina ghinaun nafs. Lakin harta adalah harta yang ada di dalam jiwa seseorang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah perkataan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Fi Qawaidil Arba'. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Wabil As-Said berkenaan apa itu bahagia. Bahagia adalah, kata beliau, idza u'tiya syakar. Kalau dikasih bersyukur. Wa idza betuliya sabar. Kalau diuji sabar. Wa idza aznaba istighfar. Kalau berdosa, melakukan maksiat, langsung bertaubat. Ini Pak, tiga ini. Ini jadikan prinsip kehidupan kita. Jadikan setiap pemberian Allah, entah itu sebuah nikmat atau musibah, alhamdulillah. Ada doanya kan Pak? Kalau kita dapat nikmat, apa doanya? Alhamdulillahnya gimana? Hafal Pak ya? Satu kali ucap langsung hafal insya Allah ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ini kalau kita mendapatkan nikmat.
yang kita senangi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana usahanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Misalkan dapat musibah, apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Dompet hilang. Allahu Akbar. Kartu di sana, identitas, fulus, aduh berat. Kenapa antum? Alhamdulillah ala kulli hal, sedih. Tapi alhamdulillah Pak. Tetap sebutannya alhamdulillah. Proyek lolos, akhirnya orang lain yang dapat. Kesel. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahu Akbar. Itu Islam. Itu mukmin. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Ajib bahasanya. Amazing. Wah. Bahasa Bogor Pak, amazing ya. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda apa bahasa Barat? Bahasa Inggris. Amazing. Luar biasa. Kenapa? Mukmin luar biasa. In asabathu khair, ya. Inna amrahu kulluhu khair. Seluruh perkara yang mereka miliki itu baik. In asabathu syarr, in asabathu wa in asabathu sarra syakar. Kalau ditimpa kebaikan, dapat bonus dari kantor, ya, jualan omset naik, urusan di keluarga clear, urusan sama sohib clear, syakar, alhamdulillah. Terbebas dari musibah, kecelakaan, alhamdulillah tidak luka sedikit pun, alhamdulillah, syukur, sujud syukur, alhamdulillah. Wa in asabathu sarra syakara wa in asabathu sarra sabara fakana khairan lahu. Kalau kena musibah, sabar, tenang. Ini mukmin Pak. Mukmin kenikmatannya itu di hati. Surganya di hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beberapa kali masuk penjara Pak. Masuk penjara zaman dulu susah, dicambuk, dipukul, makanan tidak enak, tidur nggak enak, buang air kecil besar nggak enak, semua serba nggak enak. Apalagi yang zaman dulu, kalau zaman sekarang enak Pak ya, ada AC-nya, bahkan ada tempat olahraganya di dalam, masya Allah. Ya kita nggak berbicara tentang.